Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah belajar mengenai bangun datar, hari ini kita akan belajar mengenai simetri lipat, sumbu simetri, dan hubungannya dengan pencerminan. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana bila benda-benda itu dilipat? Saat dilipat, apakah benda-benda tersebut dapat menjadi dua bagian sama besar atau bisa saling menutupi satu sama lainnya? Jika jawabannya iya, maka benda-benda tersebut artinya memiliki simetri lipat. Lalu, apa itu simetri lipat? Simetri lipat adalah banyaknya lipatan pada suatu benda sehingga dapat membentuk dua bagian sama besar dan bisa saling menutupi. Contohnya, Bukia punya bangun datar persegi. Bangun datar ini dapat Bukia lipat secara horizontal atau mendatar, secara vertikal atau tegak, dan secara miring 2 kali. Sehingga dapat Bukia katakan bahwa persegi ini memiliki 4 simetri lipat. Sedangkan garis yang ada pada lipatan tersebut, itulah yang kita sebut sebagai sumbu simetri atau garis simetri. Jadi, sumbu simetri atau garis simetri adalah garis yang membagi bangun datar menjadi 2 bagian sama besar. Jadi, bangun datar persegi ini memiliki jumlah simetri lipat dan sumbu simetri yang sama, yaitu 4. Sekarang kita beralih ke contoh lainnya, yaitu persegi panjang. Bangun datar ini mirip dengan persegi, cuma ukurannya aja yang berbeda. Coba kita lipat ya. Jadi, setelah diamati, bangun datar ini hanya dapat dilipat secara vertikal atau tegak dan secara horizontal atau mendatar. Lalu bagaimana kalau dilipatnya miring, Bu? Ternyata tidak bisa ya anak-anak. Kalau diperhatikan, bangun datar ini memang bisa menjadi 2 bagian sama besar. Akan tetapi, kalau kita lipat secara miring, dia tidak bisa saling menutupi satu sama lainnya. Sehingga tidak bisa masuk dalam kategori simetri lipat. Berarti persegi panjang ini hanya memiliki 2 simetri lipat dengan 2 sumbu simetri. Lalu, apa kaitannya dengan pencerminan, Bu? Nah, pertanyaan bagus anak-anak. Sekarang coba kalian perhatikan bangun datar yang sudah kita bahas tadi. Jika kita amati baik-baik, ternyata hasil lipatannya itu sama seperti dengan bayangan cermin. Masih ingat pelajaran pencerminan kan? Kalau lupa, simak lagi videonya ya. Kan kita sudah mengetahui ya bahwa bayangan cermin itu sifatnya adalah terbalik, posisinya ya yang terbalik dan ukurannya sama besar. Jika kita umpamakan garis simetri yang terbentuk itu adalah suatu cermin, sedangkan yang di sebelah kiri adalah objek, maka yang di sebelah kanan itulah bayangannya. Berikut ini adalah contoh simetri lipat pada segitiga. Berdasarkan gambar, segitiga sama kaki hanya memiliki 1 simetri lipat dengan 1 sumbu simetri. Segitiga ini hanya dapat dilipat secara vertikal atau tegak, sedangkan dia tidak bisa dilipat secara horizontal karena tidak akan bisa menutupi satu sama lain. Selanjutnya, segitiga sama sisi. Segitiga ini karena memiliki 3 sisi yang sama, maka dia memiliki 3 simetri lipat. Segitiga ini dapat dilipat secara vertikal dan miring, baik kanan maupun kiri. Sehingga jumlah sumbu simetrinya adalah 3. Untuk segitiga sembarang, dia tidak punya simetri lipat sama sekali. Karena kalau kita lipat, tidak bisa membentuk 2 bagian sama besar dan tidak bisa saling menutupi. Selanjutnya, kita akan mengamati simetri lipat pada trapesium. Pada gambar ini, terdapat 3 jenis trapesium, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang.
Dari ketiga gambar ini, yang memiliki simetri lipat hanyalah trapesium sama kaki. Itu pun hanya satu, yaitu jika dilipat secara tegak atau vertikal. Sementara trapesium jenis lainnya tidak memiliki simetri lipat sama sekali. Karena saat dilipat tidak dapat membentuk dua bagian yang sama persis. Bangun datar selanjutnya adalah segi 5 dan segi 6. Segi 5 memiliki 5 simetri lipat dengan 5 sumbu simetri, sedangkan segi 6 memiliki 6 simetri lipat dengan 6 sumbu simetri. Sedangkan untuk lingkaran memiliki simetri lipat tak terhingga, karena bangun datar ini dapat dilipat dari sisi mana saja. Sebenarnya bangun datar segi-segian itu semakin banyak n-nya, maka semakin banyak pula simetri lipatnya. Dari mulai segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 12, sampai akhirnya menjadi lingkaran yang tidak terhingga simetri lipatnya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai simetri lipat pada bangun datar, selanjutnya kita akan mengamati simetri lipat pada benda-benda di sekitar kita. Perhatikan gambar berikut ya. Pertama yaitu bola. Bola ini sebenarnya bangun ruang ya. Tapi karena kita hanya melihat gambarnya saja atau bagian dua dimensinya aja, maka yang kita lihat adalah gambar lingkaran. Begitu juga dengan gambar jam yang ada di bawah, bentuknya sama yaitu lingkaran. Kita sudah sepakati bahwa lingkaran memiliki bentuk simetri lipat yang sangat banyak, atau kita sebut sebagai tak terhingga. Untuk gergaji, teko, dan sisir, ketiga benda ini tidak memiliki simetri lipat sama sekali. Karena saat dilipat, tidak membentuk dua bagian yang sama persis. Sedangkan untuk baju, tang, hanger, dan timbangan, keempat benda ini memiliki satu simetri lipat, yaitu saat dilipat secara tegak atau vertikal. Kalau dilipatnya horizontal, tidak akan bisa ya, karena bentuk atas dan bawahnya tidak akan sama. Sampai sini kalian paham ya? Oke, segitu dulu video hari ini. Semoga berkah, bermanfaat, dan mudah dipahami. Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan drop your comment below atau langsung DM aja ya. Bukia tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.